Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Mari kita berdiri, kita awali misa kita pagi ini dengan lagu Mada Bakti 171. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari putera Allah. Haleluya, 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 haleluya. Kita adalah satu, memulai hidup baru dalam semangat muda. Kita hidup kekal. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari putera Allah. Haleluya, 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 haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa dalam Ekaristi Kudus yang kita rayakan dalam rangka merayakan Hari Minggu Biasa yang ke-7. Lewat Ekaristi Kudus ini, khususnya lewat sabda yang akan kita dengarkan, kita kembali diingatkan dan sekaligus penegasan bagi kita bahwa kita sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah atas dasar kasih-Nya juga adalah makhluk sosial yang tidak lepas dari sesama ciptaan. Secara khusus, pada kesempatan ini kita diajak untuk sungguh menyadari dan dengannya dapat menempatkan diri kita di hadapan sesama kita sebagai makhluk sosial. Namun lebih dari itu, kita harus mendasari seluruh kehidupan kita dengan kasih, sehingga kita sungguh dapat hidup berdampingan satu sama lain dengan aman sentosa, dan kiranya juga dapat kemudian menghantar kita untuk memperoleh rahmat keselamatan Allah. Lewat Ekaristi Kudus ini tentu kita juga menghaturkan segala ungkapan syukur terima kasih kita kepada Allah atas belas kasih penyertaan-Nya dalam seluruh perjalanan hidup kita hingga pada saat ini, sembari tetap memohon kepada-Nya agar perjalanan hidup kita selanjutnya dalam pekerjaan usaha pelayanan kita sungguh senantiasa dituntun-Nya, diberkati-Nya agar kita mampu menjalaninya dengan baik dan seturut dengan kehendak-Nya. Lewat Ekaristi Kudus ini juga kita mempersatukan doa-doa kita, permohonan kita dan syukur kita bersama dengan saudara-saudari kita. Kita bersyukur bersama dengan Mama Dr. Susi Wijaya atau Patricia Susi Wijaya yang merayakan ulang tahun ke-46. Juga kita memohon kesembuhan untuk
Bapak Stanislaus Pare. Semoga Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan memberikan kesembuhan kepadanya. Juga kita mohon perlindungan untuk Bapak Servasius Bota dan Ibu Yuliana Lucy Tati. Kita juga berdoa untuk keselamatan jiwa bagi Papa atau Opa Franciscus Assisi Sumalgo. 20 tahun lalu telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan, dan juga berdoa untuk keselamatan ibu mertua atau Oma Wilhelmina Maria. 14 tahun lalu telah dipanggil ke sisi Bapa dari keluarga Leni dan Alter. Agar pantas layak perayaan kudus kita ini, mari di hadapan Allah sejenak kita sadari salah dosa kita akui dan memohon rahmat pengampunannya. Mada Bakti 1. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah mengajar kami untuk tidak melawan orang yang berbuat jahat kepada kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau juga bersabda, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau mengajak kami untuk sempurna sebagaimana Bapamu yang di surga sempurna adanya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Mada Bakti 197. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluluhkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus,
dengarkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, bantulah kami agar kami selalu merenungkan apa yang benar. Semoga kami sanggup melaksanakan apa yang sesuai dengan kehendak-Mu, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Kami bersyukur atas segala tuntunan, kasih, dan berkat-Mu yang boleh menyertai kami dalam seluruh perjalanan hidup kami, dalam pekerjaan usaha pelayanan, juga dalam keluarga kami. Dan kami bersyukur pula bahwa Engkau senantiasa meneguhkan kami dalam mengimani Engkau. Karena itu ya Bapa, semoga lewat Ekaristi Kudus yang kami rayakan ini, lewat sabda-Mu yang kami dengarkan, dan lewat Putra-Mu yang kami satukan dengan diri kami, kiranya semakin meneguhkan kami menjalani seluruh perjalanan hidup kami, terlebih dalam hidup iman kami kepada-Mu, agar kami semakin layak pantas di hadapan-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan pertama. Pembacaan dari kitab Imamat. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada segenap jemaat Israel dan katakanlah kepada mereka, Kuduslah kamu sebab Aku, Tuhan Allahmu, kudus. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hati, tetapi engkau harus berterus terang menegur sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan adalah pengasih yang penyayang. Tuhan adalah pengasih dan penyayang.
Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Janganlah lupa akan segala kebaikannya. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah yang menebus hidupmu dari liang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak pernah Ia memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita, atau membalas kita setimpal dengan kesalahan kita. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, sejauh timur dari barat. Demikianlah pelanggaran-pelanggaran kita dibuangnya, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takwa. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Bacaan kedua. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, camkanlah sungguh-sungguh bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan kamulah bait Allah itu. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh, supaya ia sungguh berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, Ia menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain tertulis, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sungguh semuanya sia-sia belaka. Karena itu, janganlah ada yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya itu kepunyaanmu. Tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus milik Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita berdiri, bait pengantar Injil.
Haleluya, haleluya, haleluya. Alleluia, alleluia, alleluia. Siapa saja yang menuruti sabda Kristus, dalam dirinya sudah sempurnalah kasih Allah. Alleluia, 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 alleluia. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu telah mendengar yang difirmankan, mata ganti mata, dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Bila orang hendak mengadukan engkau karena mengingini jubahmu, serahkanlah juga pakaianmu. Bila engkau dipaksa mengantarkan seseorang berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam dari kamu. Kamu telah mendengar yang difirmankan, kasihilah sesamamu manusia, dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, yang menurunkan hujan bagi orang yang benar dan bagi orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah bangsa-bangsa yang tak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, selamat pagi. Agak kariba, baji ya. Hari ini lewat sabda yang kita dengarkan bersama, Allah menyapa kita, mengingatkan kita, sekaligus menegaskan kepada kita bahwa kita ini adalah makhluk-makhluk ciptaan Tuhan yang diciptakan dengan penuh kasih, dan tentu saja tujuannya supaya kita hidup di dalam kasih-Nya itu agar kita pada akhirnya kembali
bersatu dengan Dia dalam kasih-Nya itu pula. Namun juga kita mesti menyadari bahwa kita diciptakan sebagai makhluk sosial, artinya bahwa kita tidak dapat lepas dari ciptaan-ciptaan yang lain, khususnya dari sesama kita manusia. Tidak ada orang yang dapat hidup sendiri. Dalam bahasa Toraja biasa dikatakan no man is island. Iya kan? Atau ada umat paroki Andalas yang bisa hidup sendiri tanpa keterlibatan orang lain. Kira-kira ada. Saat ini kita hadir dalam gereja ini, kita tidak bisa lagi dapat menghitung berapa orang yang ikut ambil bagian dan terlibat di dalamnya sehingga kita bisa duduk di gereja ini. Iya kan? Kita bangun pagi saja tadi, kita bangun dari mana? Dari tempat tidur masing-masing. Ada berapa banyak umat Andalas yang membuat tempat tidurnya sendiri? Mungkin tidak ada. Ada berapa umat Andalas yang bikin spraynya sendiri? Mungkin tidak ada. Ada berapa banyak umat Andalas yang bikin kamar mandinya sendiri? Mungkin tidak ada. Dan lain sebagainya. Kalau kita telusuri satu persatu, kita tergantung dari sekian banyak orang yang terlibat dalam kehidupan kita. Nah, konsekuensinya adalah bahwa kalau kita mendengarkan secara baik dalam sabda yang disampaikan kepada kita, kita sebagai makhluk sosial yang diciptakan dengan penuh kasih oleh Allah, Allah mengharapkan kita hidup dalam kasih itu. Konsekuensi hidup sebagai makhluk sosial adalah kita harus hidup di dalam kasih satu sama lain. Karena tidak dapat kita menghindari bahwa kita tergantung satu sama lain pula. Karena itu kalau kita tidak dapat hidup saling mengasihi, kita hanya hidup dalam perjalanan keinginan, kehendak kita masing-masing, maka yang akan terjadi adalah kekacauan. Ya. Kalau kita hanya hidup di dalam kebencian satu sama lain, iri satu sama lain, maka perjalanan hidup kita dipenuhi dengan segala kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Coba saja kalau tidak ada yang menjahit baju, pakaianlah. Lalu apakah kita dapat dengan bebas pergi ke sana kemari dengan telanjang bulat? Pasti tidak. Dan kalau ada yang begitu, selalu terpatri dalam pikiran kita, kita katakan, oh gila, ya kan? Dan lain sebagainya. Begitu banyak ketergantungan kita pada orang lain. Nah, sebenarnya hanya satu tuntutannya bagi kehidupan kita dalam kehidupan bersama dengan orang lain. Kita mesti saling mengasihi. Allah membuat hukum. Minggu lalu sabda berbicara tentang hukum-hukum Allah. Allah membuat hukum sebagai bentuk pengaturan bagaimana kita supaya dapat hidup menurut kasih Allah itu. Tuntunan hukum Allah dapat mengantar kita sungguh-sungguh dapat hidup di dalam kasih Allah itu. Dan karena itulah minggu lalu kita diajak lewat sabda itu supaya kita setia melakukan hukum Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh terjaga hidup di dalam kasih Tuhan itu. Tetapi faktanya bahwa ternyata itu tidak mudah untuk kita jalani, kita laksanakan bersama. Selalu saja ada kepentingan-kepentingan pribadi demi pribadi berhadapan dengan sesamanya. Nah, lalu dalam kehidupan bersama dibuatlah suatu hukum yang mungkin kita sebut sebagai
hukum positif yang mengatur relasi antara manusia dengan sesamanya. Supaya antara manusia yang satu dengan manusia yang lain tidak saling dalam hal kepentingan bertabrakan. Dan pada akhirnya membuat manusia itu dapat saling bermusuhan, terjadi kesalahpahaman, terjadi pertengkaran, ataupun bahkan pembunuhan. Nah, persoalannya sekarang adalah meskipun manusia telah membuat hukum yang mengatur relasi antar manusia yang satu dengan manusia yang lain, ternyata kadang-kadang itu pun tidak dapat membantu manusia untuk hidup dalam kebersamaan dengan sesamanya dengan baik. Masih saja ada orang yang karena kepentingannya sendiri, karena kepentingan golongannya dan lain sebagainya, lalu kemudian hukum menjadi suatu alat untuk menguntungkan dirinya, untuk kepentingan dirinya. Bapak Ibu, kalau mencermati hukum yang berlaku khususnya di negara kita, yang lagi sekarang hangat-hangat itu kan vonis hukuman mati kepada FS. Ya kan? Ada yang bergembira, ada yang menyesal. Lalu mungkin kita akan bertanya, sebenarnya yang mana yang benar? Apakah pantas dihukum mati ataukah pantas dibiarkan saja? Kalau berlaku hukum Tuhan, nah kita perhadapkan dengan apa yang disampaikan dalam bacaan Injil hari ini. Tuhan mengatakan, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata. Iya kan? Artinya, kalau kamu membunuh, kamu juga dibunuh. Kalau kamu menampar, kamu juga ditampar. Iya kan? Kalau kamu patahkan tangan orang, tangan kamu juga dipatahkan. Gigi ganti gigi. Kalau kamu tampar orang keluar gigi, berarti kamu harus ditampar keluar gigi. Apakah harus begitu? Dan Yesus mengatakan, tidak toh. Kalau kamu ditampar pipi kirimu, berilah pipi kananmu. Kalau kamu diajak dipaksa berjalan 2 mil, berjalanlah lebih dari itu. Kalau orang meminta kepada kamu, jangan menolak. Kalau orang mau meminjam daripadamu, jangan menolak. Ya kan? Nah, lalu bagaimana sebenarnya berhadapan dengan hukum itu? Apa yang dituntut dari ketika orang melakukan kesalahan? Kalau dalam hukum Tuhan, tuntutannya adalah supaya orang itu bertobat. Seringkali dalam hukum formal, hukum positif, orang mengatakan hukuman itu diberikan supaya orang menjadi jerah. Ya, jerah itu sejajar dengan kata tobat dalam bahasa iman. Tetapi bagaimana orang mau bertobat kalau nyawanya sudah tidak ada? Problem kan? Orang dihukum supaya bertobat. Tapi bagaimana kalau misalnya dihukum mati? Bagaimana dia bisa bertobat? Apakah bisa diwakili orang bertobat? Tidak. Karena pertobatan adalah urusan pribadi antara manusia itu dengan Allah. Sama dengan urusan iman adalah urusan pribadi orang itu terhadap imannya, terhadap Tuhannya. Tetapi bahwa urusan pribadi itu tidak lepas dari konteks kehidupan bersama, tidak lepas dari dukungan sesama, tidak lepas dari juga mungkin tekanan-tekanan sesama. Nah, karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil sangat jelas bagi kita bagaimana Tuhan
memberikan suatu hukum dan kita jalani juga bukan berdasarkan kepentingan, keinginan, kehendak kita sendiri, melainkan menurut kepentingan Allah, kehendak Allah, yakni supaya kita hidup di dalam kasih. Hukum menuntut kita untuk hidup di dalam kasih. Bukan hukum menuntut kita untuk terus menjadikan hukum sebagai tameng untuk kepentingan kita. Tidak. Nah, karena itulah kalau kita kembali melihat apa yang disampaikan Yesus. Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu, tetapi aku berkata kepadamu. Ya, apa yang telah difirmankan sebelumnya. Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, yang menurunkan hujan bagi orang yang benar dan bagi orang yang tidak benar. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, konsekuensi dari hidup beriman adalah hidup di bawah tuntunan hukum Tuhan yang didasarkan pada kasih itu. Dan kita harus hidup menurut kasih yang dituntut di dalam hukum Tuhan itu. Dan kalau kita menjalani hidup kita demikian, maka itulah yang disebut Yesus dalam bacaan Injil. Haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Cara kita sampai pada kesempurnaan itu adalah menjalani, melakukan hukum-hukum Tuhan itu dengan penuh kasih, atas dasar kasih. Sehingga ketika kita menjalaninya dengan demikian, maka relasi kita antar sesama bukan lagi relasi persaingan, ya, tetapi relasi kasih. Kalau kita sudah hidup dalam relasi kasih menurut tuntunan hukum Tuhan yang didasarkan pada kasih-Nya kepada kita itu, maka kita akan sungguh dapat hidup satu sama lain dalam kedamaian. Cuma sekarang aneh dan kontradiksi bahwa orang-orang hampir seluruh dunia beriman kepada Allah dan selalu mengajarkan bahwa Allah mengasihi manusia dan Allah menghendaki supaya manusia itu hidup di dalam kasih. Orang yang beriman itu hidup dalam kasih. Tetapi realita kehidupan kita seringkali justru bertolak belakang. Kita mengakui hidup sebagai anak-anak Allah, sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang dikasihi Allah, tetapi kita sendiri tidak hidup di dalam kasih Allah itu. Nah, ini yang mesti menjadi refleksi bagi kita masing-masing. Kalau memang kita adalah anak-anak Allah, kalau memang kita adalah orang-orang yang percaya kepada Allah, beriman kepadanya, kalau memang kita adalah orang-orang yang sungguh mengalami bahwa Allah mengasihi kita, dan Allah tentu saja menuntut kita untuk hidup di dalam kasih-Nya itu. Bagi kita orang Katolik tidak dapat diragukan lagi dan sungguh jelas dalam sejarah perjalanan hidup iman kekatolikan kita. Bagaimana Allah sungguh nyata hadir, mencintai, mengasihi kita, menjalani seluruh hukum-hukumnya menurut kasih-Nya itu. Dan itu ditunjukkannya di dalam diri Yesus Kristus. Kasih selalu berasal dari diri, bukan sebagai balasan dari karena kita mengalami kasih. Dan kita lihat bagaimana Allah mengasihi kita, manusia yang berdosa ini, Ia mengasihi kita sehabis-habisnya. Bahkan sampai mengorbankan dirinya sendiri dalam diri Yesus Kristus putranya karena Ia mengasihi kita. Jadi kasih adalah pengorbanan diri, bukan
kasih adalah dengan mengorbankan orang lain. Jadi sangat berbeda. Kalau kita mengasihi, berarti kita rela dan mampu untuk mengorbankan diri, bukan mengorbankan orang lain. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, semoga lewat sabda sapaan Allah ini kita semakin dikuatkan, diteguhkan untuk sungguh-sungguh berusaha sempurna, sama seperti Bapa di surga adalah sempurna, dengan hidup menurut hukum-hukumnya, setia menjalaninya di dalam kasih, dan dengan dituntun dengan kasih Allah itu sendiri. Dengan demikian kiranya kita sungguh dapat sampai pada kesempurnaan seperti Bapa yang adalah sempurna. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, mari kita bangkit berdiri, kita kembali meneguhkan iman kepercayaan kita bersama mendoakan doa iman syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita sampaikan pula doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari, marilah berdoa kepada Allah yang penuh keramahan dan kerahiman. Ia menyembuhkan kita dan mengampuni segala dosa-dosa kita. Maka marilah mengatakan kepadanya, kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi gereja umat Allah, ya Bapa, semoga gereja tak terbagi dalam kelompok-kelompok yang terpisah, melainkan mewartakan dan mendatangkan penyembuhan dan pengampunan, serta persatuan yang menguatkan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu, ya Tuhan. Bagi gereja-gereja yang terpisah-pisah satu sama lain, karena kesalahpahaman dan perselisihan yang sudah berabad-abad lamanya. Ya Bapa, semoga gereja-gereja semakin berdekatan satu sama lain dalam Kristus, dengan saling mengampuni, saling mengasihi, dan bekerja sama. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu, ya Tuhan. Bagi kita semua, ya Bapa, semoga kami saling mengampuni dengan tulus, tidak membalas dendam dan menyimpan dendam dalam hati, melainkan memandang orang lain sebagai sesama yang juga dikasihi oleh Bapa Surgawi yang satu dan sama. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bagi keluarga kita masing-masing, ya Bapa, semoga kami tidak pernah putus asa karena kesalahan yang satu terhadap yang lain, melainkan memperhatikan kebaikan yang ada dalam hati setiap anggota keluarga dan mengupayakan perdamaian serta kebahagiaan bagi seluruh keluarga. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu, ya Tuhan.
bagi kelompok-kelompok dan persekutuan-persekutuan Katolik di paroki kita. Ya Bapa, semoga semua kelompok dan persekutuan Katolik di paroki kami menjadi tempat rekonsiliasi, pengampunan, dan belas kasihan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu, ya Tuhan. Sejenak dalam hati kita masing-masing, kita sampaikan pula intensi pribadi kita, sembari mengingat mendoakan saudara-saudari kita, keluarga, orang-orang yang kita kasihi, yang meminta kita bantu dengan doa. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu, ya Tuhan. Kita juga bersyukur bersama dengan saudara-saudari kita yang merayakan ulang tahunnya, khususnya bersama dengan Dr. Susi Wijaya atau Patricia Susi Wijaya yang merayakan ulang tahun ke-46. Limpah syukur terima kasih kami aturkan kepadamu Bapa yang maha baik, yang dengan penuh kasih telah menyatakan kasih-Mu dalam kehidupan kami masing-masing, khususnya bagi hamba-Mu Patricia Susi Wijaya. Engkau telah memberikan rahmat kehidupan kepadanya, dan dalam perjalanan hidupnya hingga pada usia yang ke-46, Engkau dengan setia tetap menyatakan kasih-Mu dengan segala perlindungan dan berkat-berkat-Mu kepadanya. Kami bersyukur atas semuanya itu, sembari memohon kepadamu ya Allah, semoga kasih-Mu juga tetap setia menyertai hamba-Mu ini dalam perjalanan hidupnya, dalam pekerjaan, usaha dan pelayanan-pelayanannya, agar dengannya ia semakin dikuatkan, diteguhkan untuk melaksanakan tugas pelayanannya penuh dengan kasih, agar dengannya pula ia semakin layak pantas di hadapan-Mu. Engkau angkat menjadi anak-Mu, dan tentu saja Engkau layak pantaskan pula memperoleh berkat dan rahmat-Mu dalam seluruh kehidupannya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu, ya Tuhan. Kita juga satukan doa-doa kita, permohonan kita untuk kesembuhan Bapak Stanislaus Pare yang dalam penderitaan karena sakit. Semoga Tuhan sungguh dapat memberikan kekuatan, memberikan kesembuhan kepadanya, dan memberkati siapa saja yang terlibat dalam seluruh proses penyembuhannya, memberkati obat-obatan yang digunakan ataupun juga peralatan-peralatan medis, agar melalui semuanya itu saudara kita ini boleh kembali pulih dari sakitnya dan boleh menjalani kehidupan sebagaimana yang Allah kehendaki dalam kehidupannya. Dan juga kita mohon perlindungan Tuhan untuk Bapak Servasius Bota dan juga Ibu Yuliana Lucy Tati. Semoga oleh karena belas kasih Allah yang senantiasa menyertai, melindungi saudara-saudari kita ini, mereka dapat mengalami sukacita dalam kehidupannya dan terlebih boleh mengalami berkat-berkat Allah. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu, ya Tuhan. Kita juga memohon kepada Allah untuk rahmat keselamatan bagi Papa atau Opa Fransiskus Asisi Sumalgo, 20 tahun lalu telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan, dan juga Ibu mertua atau Oma Wilhelmina Maria, 14 tahun lalu telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan. Bapa yang maha baik, kami percayakan kembali hamba-hamba-Mu ini ke dalam tangan kasih kerahiman-Mu. Kiranya Engkau mengampuni mereka atas segala salah dosanya selama hidup di dunia ini, dan melayak pantaskan mereka boleh menikmati kemuliaan-Mu dalam kerajaan surga untuk kehidupan yang kekal.
Jika bagi segenap keluarga yang ditinggalkan, kami mohon kepadamu ya Allah, tuntun dan berkati mereka masing-masing dalam perjalanan hidupnya, dan teguhkan mereka dalam hidup iman kepadamu. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Allah Bapa kami, tolonglah kami untuk memandang sesama kami dengan pandangan-Mu sendiri, supaya kami dapat saling menerima dan saling membangun dalam kasih Putra-Mu Yesus Kristus. Dialah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan perayaan kudus kita dengan liturgi Ekaristi. Sebagai lagu persiapan persembahan, Mada Bakti 236. Kami hunjukkan, kami sembahkan kebebasan dan kemerdekaan, ingatan budi, kehendak hati, kami serahkan padamu Tuhan. Buah karya kami melambang hari, terimalah Tuhan dalam tangan-Mu. Segala yang ada milik-Mu jua, dalam karsa-Mu kami gunakan. Bimbinglah kami, kuatkan hati untuk berkarya bagi sesama. Segala yang ada milik-Mu jua, bagi Tuhan kami persembahkan. Kita siapkan kudus, Mada Bakti 253. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pokok anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, terimalah persembahan ini yang patut kami unjukkan kepadamu sebagai hamba-hambamu. Semoga dengan kurban ini nama-Mu dimuliakan dan kami memperoleh jaminan keselamatan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita.
sudah layak. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu bala malaikat yang bersuka cita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Kuduslah Tuhan, Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Berkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang di pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit,
dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita berdiri, Mada Bakti 144. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi dan di surga. Berilah kami rezeki pada hari ini. Ampunilah dosa kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Jangan masukkan kami dalam cobaan, tapi bebaskan kami dari yang jahat. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Anak Domba Allah, Mada Bakti 274. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba
Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Sebagai lagu komuni, Mada Bakti 285. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati, dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Tanpa Yesus kita orang miskin, tanpa Yesus hati kita dingin, dengan Yesus kita amat kaya, hati
kita kan bersukaria dengan Yesus. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami. Orang buta, orang congkak hati, dari mati hidupkanlah kami. Dari dosa bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Tanpa Yesus kita ketakutan. Tanpa Yesus kita tidak tahan. Dengan Yesus kita akan mampu mengalahkan kekuatan dosa. Dengan Yesus, Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami. Orang buta, orang congkak hati, dari mati hidupkanlah kami. Dari dosa bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Tanpa Yesus kita kesunyian. Tanpa Yesus kita akan hilang. Dengan Yesus kepala gerejanya, kita selamat sebagai anggota. Dengan Yesus, Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami. Orang buta, orang congkak hati, dari mati hidupkanlah kami. Dari dosa bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami mohon semoga misteri yang kami rayakan ini menjadi jaminan keselamatan dan kehidupan abadi bagi kami semua. Dan karena itulah kami juga memohon semoga dalam perjalanan hidup kami selanjutnya berkat dan kasih-Mu menuntun kami, agar kami sungguh dimampukan untuk menjalani hidup kami seturut dengan kehendak-Mu, baik dalam kehidupan keseharian kami masing-masing, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan menggereja, dan juga dalam kehidupan bermasyarakat. Agar semuanya kami mampu jalani dengan baik seturut dengan kehendak-Mu, dan dengannya boleh mendatangkan sukacita hidup bagi kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan penyampaian paroki. Pengumuman gereja Sabtu, Minggu 18 dan 19 Februari 2023. 1. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan. A. Franciscus Soleman dengan Flaviana Amul. B. Stefanus Calvin dengan Stefani Sheni. Pengumuman ketiga. 2. Pengumuman kolektor. Kolektor gereja 11 dan 12 Februari 2023, 23.445.000 rupiah.
kolekte pembangunan gereja Rp10.721.000. 3. Pertemuan bagi calon komuni pertama setiap hari Minggu pukul 9 WITA di SD Frater Teratai 2, Teratai 1. 5. Pembelajaran agama Katolik bagi siswa-siswi SMP dilaksanakan setiap hari Selasa jam 6 sore di aula lantai 1. 6. Umat diminta untuk mengumpulkan daun palma kering ke gereja untuk dibakar dan abunya akan digunakan pada hari Rabu Abu. 7. Misa Rabu Abu dilaksanakan pada hari Rabu 22 Februari 2023. Misa dilaksanakan 3 kali, yakni jam 7 pagi, jam 16.30 sore, dan pukul 16.30 sore. 8. Sehubungan dengan kelengkapan data umat, dimohon bagi rukun yang belum memasukkan pendataannya agar segera diantar ke kantor sekretariat paroki. Demikian pengumuman gereja kita minggu ini. Terima kasih. Kepada segenap petugas liturgi, petugas tatib, petugas kolektan, dan juga seluruh umat yang hadir dalam perayaan Ekaristi Kudus ini, kami aturkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi kita masing-masing sehingga perayaan ini boleh berjalan dengan baik. Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, mari kita bersama mengakhiri seluruh rangkaian Ekaristi Kudus kita ini dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pulanglah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mada Bakti 305. Usailah sudah bakti berbakti, di dalam Yesus berteguh janji, membawa warta sabda perkasa, menghiasi hidup sepanjang waktu, dengan pusaka niat yang murni. Di dalam Yesus bertekad bakti, menjaga warna cinta sesama, memulas hidup seluas waktu. Usailah sudah bakti berbakti, di dalam Yesus berteguh janji, membawa warta sabda perkasa, menghias hidup sepanjang waktu.